teman-teman, perkenalkan nama saya Gabra Jevon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan suatu materi tentang multikulturalisme dengan fokus hak minoritas dalam kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk. Kita hidup berdampingan dengan berbagai banyak perbedaan, seperti perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan masih banyak lagi. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa, namun di sisi lain menghadirkan tantangan, khususnya dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi kelompok minoritas. Jadi secara sederhananya ini, multikulturalisme adalah suatu pandangan yang mengakui, menghargai, dan melindungi keberagaman dalam suatu masyarakat. Jadi multikulturalisme ini menekankan bahwa setiap kelompok ini, baik minoritas maupun mayoritas, memiliki hak yang sama untuk hidup, berkembang, dan diakui secara sosial, politik, maupun budaya. Dalam konteks hak minoritas yang menjadi isu yang sangat penting banget dibahas, karena kelompok minoritas ini tuh seringkali berada pada posisi rentan karena jumlahnya sedikit, yang membuat kelompok ini sering mendapatkan diskriminasi dan malah sering tidak diakui oleh kelompok mayoritas. Kalau kita tarik dari prinsip hak asasi manusia, setiap individu itu memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakangnya. Jadi seharusnya hak minoritas itu juga mencangkup hak untuk menjalankan keyakinan, mempertahankan identitas budaya, memperoleh perlakuan yang adil, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi. Namun beberapa daerah atau beberapa orang itu belum melakukan hak tersebut. Salah satu tokoh yang sangat kuat memperjuangkan nilai multikulturalisme dan hak minoritas di Indonesia adalah Gus Dur. Gus Dur ini sering dikenal sebagai tokoh yang konsisten membela kelompok-kelompok tertinggal dan memperjuangkan toleransi tersebut. Salah satu kutipan Gus Dur yang pernah dipublikasikan pada Kompas Nasional 2019 yaitu, "Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang lain tidak pernah tanya apa itu agamamu." Kutipan tersebut menegaskan bahwa kemanusiaan harus ditempatkan di atas identitas kelompok. Gus Dur secara konsisten memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas dan menolak segala bentuk diskriminasi, karena menurut beliau keadilan sosial hanya bisa terwujud jika semua orang diperlakukan setara. Saya ambil contoh pengalaman saya pribadi. Jadi saat itu saya masuk ke salah satu sekolah menengah pertama pinggiran di kota Surabaya. Saya termasuk adalah salah satu murid yang beragama non-muslim yaitu Katolik, dan saya adalah salah satu juga murid yang memiliki warna kulit berbeda dengan mereka yaitu putih. Saat itu saya terpilih menjadi wakil ketua kelas. Namun waktu saya menjabat sebagai wakil ketua kelas tersebut, saya mendapatkan banyak perlakuan yang kurang enak dari teman-teman saya sekelas. Saya sering dibilang nggak kompeten saat menjadi wakil ketua kelas. Saya nggak cocok karena menurut mereka tuh saya tuh bukan sesuainya, karena saya bukan Islam gitu loh. Terus saya suka dibully karena saya berkulit putih, karena katanya saya tuh caper ke cowok-cowok, padahal pada saat itu tuh saya nggak pernah ngobrol sama sekali sama cowok kecuali teman sekelas saya sendiri. Dan saya merasa nggak adil bagi saya, karena saya merasa saat saya menjabat sebagai wakil, saya menjalankan tugas dengan baik dan saya nggak ada kesalahan apapun. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa diskriminasi bukan soal siapa yang mayoritas secara global, melainkan siapa yang minoritas dalam konteks tertentu.
Dalam perspektif multikulturalisme, diskriminasi terhadap siswa berkulit putih dan beragama non-muslim ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan. Sebagai penutup pada topik hari ini, multikulturalisme mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang berdasarkan identitasnya, melainkan berdasarkan kemanusiaannya. Hak minoritas harus dilindungi dalam situasi apapun, termasuk lingkungan pendidikan. Sejalan dengan nilai yang diajarkan oleh Gus Dur, keberagaman seharusnya menjadi kekuatan, bukan alasan untuk membeda-bedakan. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai multikulturalisme, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, toleran, dan beradab. Sekian dari saya, terima kasih.